Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak semuanya. Pagi ini kita berjumpa kembali dengan saya, Mem Murni, dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas topik yang baru, yaitu mengenai expressing obligation and prohibition. Expressing obligation and prohibition berarti ungkapan kewajiban dan larangan. Mari kita simak slide demi slide berikut ini. Expressing obligation is something is very important and obligatory. It's a duty, so there is no choice. Maksudnya, sesuatu hal yang sangat penting sehingga suatu hal yang penting itu menjadi suatu kewajiban bagimu. Jadi, kewajiban yang tidak ada pilihan lain, mau tidak mau harus dikerjakan. Nah, di sini expressing obligation ada dua cara penggunaannya. Yang pertama dengan menggunakan must, dan satu lagi dengan penggunaan has to atau have to. Nah, apa perbedaan must dan has to kemudian have to? Kalau must dipakai untuk menunjukkan kewajiban yang sangat kuat atau sebuah kewajiban yang memang dibutuhkan untuk diri sendiri dan orang sekitarnya. Jadi kewajiban ini muncul dikarenakan dari dirimu sendiri. Contohnya, I must see the doctor. Saya harus pergi ke dokter. Nah, pasti kamu punya sebab kenapa kamu pergi ke dokter. Bisa jadi karena dirimu sedang sakit, ya, jadi menyebabkan kamu itu harus pergi ke dokter. Bagaimana dengan have to dan has to? Have to dan has to itu dipakai untuk menunjukkan kewajiban yang kuat karena ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam kewajiban tersebut. Have to juga memiliki kewajiban yang kuat seperti must, namun biasanya lebih masuk ke dalam sebuah aturan atau situasi umum lainnya. Nah, kalau have to, has to, ini biasanya ada pihak lain yang mewajibkan dirimu. Jika tidak kamu jalani, maka kamu sendiri akan terkena sanksi atau punishment. Contohnya berikut ini. Ya, we have to wear uniform in the school. Kami harus memakai pakaian seragam di sekolah. Nah, kalau misalnya tidak kamu patuhi, otomatis kamu akan mendapatkan. Berikut ini adalah rumus jika kita menggunakan must. Ya, karena must ini merupakan salah satu dari modals auxiliary, maka must harus ditambahkan verb pertama. Nah, contohnya kita perhatikan. Number one, I must study hard. Setelah kata must ketemu dengan kata study. Study merupakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian, the second, he must go to the doctor. He doesn't feel well. Nah, ini contoh yang tadi. Dia harus pergi ke dokter karena dia merasa tidak sehat. I must be smart students. Nah, pada kalimat ini memang kita tidak menjumpai kata kerja seperti study, go, dan sebagainya. Tapi di sini kata kerjanya adalah be. Be termasuk dari verb one. Be di sini kenapa digunakan be? Karena setelah be ada kata sifat. Maka pengganti verb satunya adalah be. Berikutnya, you must stop if the light is red. Otomatis kita wajib berhenti jika lampu di jalan sedang berwarna merah. Berikutnya, she must prepare for her final exam. Dia harus mempersiapkan dirinya untuk ujian akhir. Berikutnya, they must stop smoking. It's bad for their health. It's bad for their health. Nah, mereka harus berhenti merokok karena merokok tidak baik untuk kesehatan. Nah, berikutnya akan kita bahas mengenai have to dan has to. Jika penggunaan has to, have to, maka harus ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama.
Have to itu dipakai pada subjek I, you, we, dan they. Sedangkan has to dipakai pada subjek he, she, dan it. Perhatikan contoh berikut ini. I have to go to school. Karena subjeknya I, maka yang dipakai adalah have to. Go merupakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian she. Karena subjeknya she, maka yang dipakai adalah has to. She has to go to school. Berikut, my father has to pay the rent every month. My father itu pengganti subjek dari he. Maka yang dipakai adalah has to. Pay di sini merupakan verb one-nya. Berikutnya, students have to wear uniform at school. Kenapa pakai have to? Students berarti bentuknya jamak, maka pengganti subjeknya adalah they. Nah, di sini akan kita lanjut mengenai expressing prohibition. Expressing prohibition berarti ungkapan untuk melarang. Jadi, ada ungkapan kewajiban, ada ungkapan untuk larangan. Berarti kamu tidak boleh mengerjakannya. Something is not allowed or it's forbidden. Sesuatu yang tidak diizinkan atau sesuatu yang dilarang. You are not permitted to do it. Berarti kamu tidak boleh melakukannya. Nah, di sini ada baiknya kita gunakan kata mustn't. Mustn't itu singkatan dari kata must not. Ya, mustn't singkatan dari kata must not, kemudian ditambah verb one. Nah, kamu lihat contoh berikut ini. I mustn't be late to school. Ya, you mustn't use your phone here. Yang pertama tadi, saya tidak boleh terlambat ke sekolah. Mustn't be. Ya, be late. Late kata adverb ya. Maka be sebagai pengganti verb one. You mustn't use. Use adalah kata kerja pertama. He mustn't pick the garden flowers. Jadi dia itu nggak boleh memetik bunga-bunga yang di kebun. We mustn't cheat in the exam. Ya, kita nggak boleh nyontek sewaktu ujian. They mustn't play with fire. Mereka tidak boleh bermain. Oke, thank you very much for watching this video. Saya harap kamu paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.